Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajari kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsiran daripada surat Al-Baqarah ayat 161 dan juga kemudian 162, di mana pada kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati di dalam kekufurannya, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka mereka mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan juga laknat dari seluruh umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di dalam rentetan firman Allah dari 159 sampai ayat 162 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama sekali mengutuk setiap ahli kitab yang mengetahui kebenaran nubuahnya Rasulullah, tetapi tidak ia terangkan kepada seluruh umat manusia mengenai kebenaran tersebut. Allah kutuk mereka, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
Sesungguhnya siapa saja yang menyembunyikan kebenaran yang telah kami turunkan, baik di dalam Al-Quran maupun petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada Rasulullah, maka kata Allah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inin. Mereka dikutuk oleh Allah, bahkan juga dikutuk oleh orang-orang yang terlaknat. Kenapa orang-orang terlaknat ikut mengutuk? Karena orang terlaknat ini Bapak Ibu, terlaknat mereka, terkutuk mereka gara-gara orang tadi yang tidak mau menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut. Jadi mereka menjadi sesat karena ada sekelompok orang yang menyembunyikan kebenaran petunjuk Allah yang seharusnya disampaikan kepada umat manusia. Nah, itu kenapa di dalam Islam Bapak Ibu, siapapun yang menjalankan dakwah, dialah orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Selama kita masih menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam pandangan Allah, kita masih menjadi orang yang terbaik, ya. Tidak bisa kepada masyarakat, minimal untuk keluarga kita sendiri. Belum punya keluarga, bujang lapuk, masih ya untuk diri sendiri, minimal kita bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pengecualian, ilal ladzina tabu, kecuali bagi mereka yang taubat, wa aslahu, memperbaiki diri mereka sendiri, wa bayyanu, dan menjelaskan kembali apa yang selama ini mereka tutup-tutupi, faulaika atubu alaihim, mereka lah orang-orang yang taubatnya diterima sama Allah, wa ana tawwabur rahim, dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih kepada seluruh umat manusia. Baru selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya 161 dari surat Al-Baqarah kembali mengutuk. Jadi dalam rentetan ayat tersebut ada 2 kali kutukan dan juga 2 kali pengampunan dari Allah. Pengampunan yang pertama kepada orang yang awalnya menyembunyikan kebenaran, belakangan taubat, dan mereka menyampaikan kebenaran yang selama ini mereka tutupi kepada manusia, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengancam, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di dalam kekufurannya, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Inilah yang akan mendapatkan kutukan abadi dari Allah, bahkan dari para malaikatnya Allah, dan juga wan nasi ajmain, seluruh umat manusia, bukan hanya di dunia, di alam barzakh, bahkan juga di akhirat nantinya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau membuat satu pasal pembahasan khusus berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 161. Faslun la khilafa fi jawazi la'nal kuffari. Nah, di dalam pembahasan ini kata beliau la khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama fi jawazi la'nal kuffar, bolehnya kita melaknat orang-orang kafir. Ya, jadi di situ kemudian nanti para ulama mentafsir, Bapak Ibu, merinci orang kafir itu dikategorikan terhadap boleh atau tidak bolehnya kita kutuk menjadi 2 kelompok. Ada kafir yang nggak boleh kita laknat, nggak boleh kita kutuk, apalagi kaum muslimin. Nah, ini hati-hati. Sesama manusia, Pak, ada kafir saja itu di dalam syariat kita dilarang untuk kita kutuk.
apalagi mengutuk sesama kaum muslimin, apalagi mengutuknya urusan duniawi. Nah itu lebih-lebih lagi tidak boleh. Urusan akhirat saja tidak boleh, apalagi urusan duniawi, urusan bisnis misalnya, urusan politik misalnya. Kalau sudah tidak sejalan ya berarti kita berbeda, tetapi tidak harus kemudian saling bermusuhan dengan perbedaan tersebut. Nah, ini disimpulkan oleh para ulama termasuk Imam bin Katsir dari riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qad kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa amman ba'dahu, begitu juga para sahabat maupun umat Islam setelah beliau minal a'immati, dari para ulama yal'anunal kufrata fil kunuti wa ghairihi. Mereka selalu melaknat orang-orang kafir dengan kekufurannya di dalam bacaan kunut yang mereka baca, ya. Walaupun dulu Bapak Ibu Rasulullah SAW asal usul kunut kan itu. Nah, jadi kalau kita cerita sedikit, ada sahabat Nabi Muhammad Bapak Ibu diminta berdakwah ke 3 suku, Bani Ri'lan, Zakwan, dan Usayyah. 3 suku ini, kepala suku dari ketiga suku tadi datang ke kota Madinah, minta kepada Rasulullah agar Nabi Muhammad mengirimkan pendakwah terbaik ke kampung halaman mereka masing-masing. Karena mereka sudah masuk Islam. Pada zaman itu Bapak Ibu, kalau kepala sukunya masuk Islam, maka secara otomatis masyarakat di kabilah tersebut juga ikut agama kepala sukunya. Nah, kirimlah sama Rasulullah. Rasulullah tanpa taruh rasa curiga kirim. Jadi ada sekitar 70 orang sahabat terbaik, ahli dakwah, penghafal Al-Quran, banyak mengetahui hadis, dan bahkan Bapak Ibu mereka lah yang paling fakih di dalam agama. Dipilih 70 orang oleh Rasulullah. Kenapa 70 orang? Karena misi dakwah para nabi itu semua biasanya 70 Bapak Ibu. Nabiullah Musa alaihissalam, jadi Nabi Muhammad mengkias kebijakan beliau memilih dengan bilangan 70 orang itu dengan apa yang dulu dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa diceritakan sama Allah dalam Al-Quran pada saat dia diizinkan sama Allah untuk membawa umatnya menjadi saksi turunnya kitab Taurat kepada beliau, yang dipilih sama Nabiullah Musa 70 orang. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabiullah Musa alaihissalam pun milih 70 orang terbaik dari kalangan umatnya untuk mengikuti saksi atau menjadi saksi turunnya kitab Taurat kepada beliau. Maka Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. 70 orang dipilih, dikirim. 70 orang ini dibagi ke 3 suku, Zakwan, Ri'lan, dan Usayyah. Tetapi Bapak Ibu, keesokan subuhnya masih mereka dalam perjalanan menuju ketiga kampung tadi. Rasulullah dalam sholat subuh diberitahu bersama malaikat Jibril, Muhammad, sahabat 70 orang yang sudah engkau kirim ternyata di tengah jalan barusan saja dibantai sama 3 kepala suku tadi. Mereka ternyata berkedok saja masuk Islam, padahal tujuannya untuk menghabisi sahabatnya Rasulullah. Marah betul Rasulullah, sakit hati, kecewa, merasa dibodohi. Kalau kata anak muda sekarang, merasa diprank, ya, kena tipu. Kenapa Rasulullah seperti mengutuk dirinya sendiri? Kok beliau tidak curiga? Kenapa langsung mudah percaya? Akibatnya apa? 70 nyawa sahabatnya itu melayang. Kalau bahasa kita sia-sia, tetapi dalam agama tidak ada yang sia-sia kalau kita berjuang nawaitunya lillahi ta'ala. Maka setelah bangun daripada rukuk, setelah baca doa i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang-orang yang ada dari Bani Zakwan, Bani Ri'lan, Bani Usayyah. Allahumma la'inhum, Allahumma azibhum, ya Allah laknat mereka, azab mereka. Dikutuk berulang kali, dikutuk sama Rasulullah di dalam doanya. Dan itu berlangsung beberapa hari Bapak Ibu, bukan 1-2 kali subuh. Bahkan dalam riwayat berlangsung wala yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi salatil fajri syahran, selama 1 bulan terus-terusan diulang-ulang doa itu sama Rasulullah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril meminta Nabi untuk menghentikan kutukannya. Turun surat Al-Baqarah berapa itu, 125 kalau nggak saya ingat. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Muhammad, bukanlah menjadi wewenangmu kamu terus mengutuk manusia. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim. Boleh jadi mereka besok hari tobat. Aw yu'adzibahum, yang berhak mengazab mereka bukan kamu tapi Allah. Fa innahum dzalimun. Kenapa Allah menegur Nabi Muhammad seperti itu? Karena yang salah tidak semua orang dari 3 suku itu, ya kan? Masa semua masyarakat di suku itu dipersalahkan? Kan enggak, Pak. Paling oknumnya saja, ya, kepala sukunya dengan beberapa pembesarnya. Rakyat jelata dari 3 suku itu kan enggak tahu apa-apa. Nah, maka Rasulullah diminta sama Allah untuk tidak mentakmin, mengeneralisir kutukannya itu kepada semua komponen masyarakat yang ada pada 3 suku itu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini Bapak Ibu akhirnya yang membuat para ulama mentafsir, merinci. Ada orang-orang kafir yang boleh dikutuk. Buktinya apa? Dibiarkan sama Allah, Rasulullah mengutuk orang-orang kafir selama 1 bulan. Dan juga ada orang-orang kafir yang nggak boleh kita kutuk. Buktinya apa? Ditegur kemudian Rasulullah, jangan generalisir. Di antara mereka masih ada yang baik, masih ada yang bisa kita harapkan keislamannya suatu hari nanti. Maka itulah sebab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dipisahkan 2 istilah ya di dalam agama. Amma fa'ammal kafirul muayyan faqad dhahaba jama'atun minal ulama'i ila annahu la yal'anu di annahu la yadri bima yakhtimu lahu. Ada yang disebut dengan istilah al-kafirul muayyan. Adapun jenis atau kategori kelompok kafir yang pertama ini, al-kafirul muayyan, faqad dhahaba jama'atun minal ulama. Sebagian besar kelompok dari para ulama sepakat mengatakan ila annahu la yal'an. Mereka ini tidak boleh kita kutuk, tidak boleh kita laknat. Di anna la nadri bima yakhtimu lahu. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan mereka itu bagaimana. Boleh jadi mereka husnul khotimah. Ya, bahkan boleh jadi nanti Islamnya mereka lebih baik daripada Islamnya kita. Orang-orang seperti ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala tadi, laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan wewenang kita untuk mengutuk. Justru tugas kita ya dakwah. Ya, dakwah, dekati dia, bermuamalah dengan baik. Selama muamalah dalam kehidupan dunia kan enggak ada larangan. Bapak Ibu beli barang ke tokonya orang non muslim kan nggak ada masalah Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang penting. Jadi saya tidak terlalu setuju, ada setujunya tapi tidak semuanya saya setujui. Kalau ada mengatakan kan lebih baik Pak Ustadz kita belanja ke toko sesama muslim, iya benar itu. Tetapi kalau semua kita bersikap seperti itu, tidak ada interaksi Bapak Ibu antara muslim dengan non-muslim. Kalau tidak ada interaksi sosial antara muslim dengan non-muslim, bagaimana caranya berdakwah? Dakwah itu kan dimulai dengan interaksi, hubungan dulu. Dan hubungan yang paling mengikat itu salah satunya dagang Bapak Ibu.
Nah, dulu ada orang Cina, tentara dinasti Cina dulu namanya Laksamana Cheng Ho. Datang kan dia pimpin dagang Pak, Laksamana dia, tapi datang kemari pimpin dagang. Masuk Islam, kenapa Laksamana Cheng Ho itu masuk Islam? Ya karena dagang dengan pedagang-pedagang umat Islam dari Arab, dari India, dari Nusantara dagang, lihat, wah ini kayaknya dagang sama orang Islam lebih nyaman dibandingkan dagang sama orang Cina yang hitungannya jelimet. Orang Cina itu kan dagang itu jelimet betul Pak. Kalau orang Islam jid bacut saho. Ya, kalau sedikit untung anggap sedekah. Dalam konsep orang Cina kan nggak ada sedekah Pak. Dikit pun untung, ya walaupun sedikit tetap harus untung. Kalau orang Islam kan nggak, ya udahlah sedekah buat kamu. Akhirnya itu yang membuat Laksamana Cheng Ho itu tertarik untuk masuk Islam dagang. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu juga belanja di tokonya Cina, ada interaksi sosial dengan itu, kemudian terbangun saling kepercayaan, dengan itu kita bisa menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada mereka. Nah ini kelompok yang pertama Bapak Ibu, kita tidak boleh laknat mereka. Namanya dinamai oleh para ulama al-kafirul mu'ayyan. Orang-orang kafir tertentu yang kita la nadri bima yakhtimulahu. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan dari mereka. Ya, wastadalla ba'duhum bihadil ayah. Ya, dan berdalil dengan ayat tadi ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ya ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal yajuzu la'nul kufaru ghairu muayyan. Jadi kafir yang tidak muayyan itu Bapak Ibu boleh dilaknat. Apalagi kafir yang memerangi, yang memusuhi umat Islam, ya itu boleh dilaknat, ya, boleh dikutuk. Dalilnya juga firman Allah tadi ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Jadi ada kafir yang bersahabat dengan umat Islam baik dalam kehidupan sehari-hari kita dilarang melaknat. Tetapi ada kafir bermusuhan dengan umat Islam, bahkan menindas, menggolimi, menganiaya umat Islam seperti yang terjadi di Palestina sana ya. Nah, maka saya pernah duduk sama salah satu profesor. Profesor ini dia beranggapan, Ustaz kan kita tidak boleh melaknat-laknat orang-orang kafir seperti yang dibaca sama imam kita dalam sholat kepada orang Yahudi. Allahumma dammir aqdamahum wa syattid syamlahum wa mazik sufufahum. Allahumma dammir a'da'aka a'da'adin Allahumma alaika bil yahud. Itu kan doa kutukan semua. Jadi ada satu orang dosen hukum senior Pak, di salah satu kampus kita itu, beliau bilang kan nggak boleh itu dalam agama kita melaknat. Nah saya jawab, Allah aja laknat Fir'aun. Fir'aun kan dilaknat sama Allah. Nah, kalau kita bilang nggak boleh dan Allah nggak pernah laknat orang kafir lah, gimana itu dalam Al-Quran? Allah ngelaknat Fir'aun, ya. Allah ngelaknat siapa lagi? Namrud, ya. Allah juga melaknat Qarun, ya. Kan jelas itu Qarun dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah. Apalagi Syekh Bal'am bin Ba'ura dilaknat itu sama Allah. Ya, yang sudah jelas kekafirannya Bapak Ibu. Sudah jelas kekafirannya, memusuhi umat Islam. Nah, itu dilaknat mereka itu. Dan kita sebagai umat Islam pun boleh melaknat. Dalilnya apa? Tadi Nabi Muhammad juga pernah doa kunutnya melaknat orang kafir, dan itu diikuti oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, diikuti juga oleh imam-imam yang lain, ya, boleh kita melakukan itu. Tetapi kalau orang kafir zimmi itu bersahabat dengan umat Islam dari mereka urusan mereka sendiri, tidak ganggu umat Islam, itu tidak boleh kita laknat, tidak boleh kita kutuk. Bahkan kita harus hidup berdampingan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Yang menarik Bapak Ibu di dalam fikih ini, di dalam bab fardhu kifayah, kalau ada di lingkungan kita orang kafir, dia tidak punya keluarga, meninggal dunia, maka kita Bapak Ibu hukum fardhu kifayah itu bukan hanya sesama muslim. Nah, jadi jangan nanti pikir fardhu kifayah, mentajhis mayit, memandikan, mengkafani, menyolati, mengkuburkan, itu bukan hanya sesama muslim Bapak Ibu, tetapi bahkan juga berlaku kepada saudara-saudara kita yang non-muslim yang tinggal di lingkungan kita. Tapi tentu cara fardu kifayahnya tidak dengan cara Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya di kampung Lampineng ini Bapak Ibu, tetangga kita non-muslim, Kristen, dari Sumatera Utara misalnya. Nah, tidak ada keluarga meninggal di lingkungan kita. Ini bapak-bapak petua kampung di Lampineng ini harus fardu kifayahkan dia, Pak. Harus mandikan jasad dia, harus pakaikan dia jas. Walaupun seumur hidup di rumah sendiri nggak ada jas. Tapi harus hari itu cari jas, beli buat dipakein. Kalau kalau jenazahnya perempuan berarti cari baju pengantin, pergi ke tempat-tempat yang ada sewa baju pengantin, minta beli. Untuk apa? Jenazah tetangga saya Kristen, harus saya fardu kifayahkan, kan gitu. Oh, nggak ada baju pengantin kayak di Eropa itu, ya udah pakai baju pengantin Aceh, nggak apa-apa juga. Yang penting jangan difoto, kalau foto viral. Pengantin Aceh, pakai pengantin Aceh kok jadi mayat, itu kan jadi viral nanti. Nah, kan orang Kristen itu pakai baju pengantin, kalau perempuannya, kalau laki-lakinya pakai jas. Ya, itu tugas orang kampung, wajib hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada orang kampung buat itu, maka satu kampung itu berdosa di dalam fikih. Nah, itu berkaitan dengan non-muslim. Yang repot Bapak Ibu, kalau yang meninggalnya orang Hindu. Itu repot itu. Dikremasi kan. Nah, maka saya sering kalau pengajian di Pelanggahan itu Pak, di Kampung Kedah, itu kan banyak orang Hindu itu, ada kuil Hindu India itu ya, bukan Hindu Bali itu, Hindu India beda itu. Nah, itu mereka nanya itu. Jadi kalau orang-orang ini meninggal dunia, kami harus iya dibakar Ustaz. Iya, dibakar, cari kayu bakar. Dikremasi, fardu kifayah. Tapi moga-moga ada komunitas Hindu yang melakukannya. Ini kan ceritanya kalau nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita yang wajib. Kalau nggak ada yang melakukannya, busuk mayat di situ. Satu kampung Lampineng ini berdosa Bapak Ibu. Walaupun itu mayat non-muslim. Kenapa? Sesama manusia dimuliakan sama Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah menyebutnya Bani Adam. Terlepas agamanya apa, warna kulitnya apa. Bani Adam itu meninggal harus dihormati dengan cara difardu kifayahkan, tentu menurut agama mereka masing-masing. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa itu dengan urusan non kafir ya, dengan non muslim. Ya, dengan non muslim itu dibagi dua. Ada yang boleh dilaknat, ada yang nggak boleh dilaknat. Adapun dengan sesama Islam bagaimana? Tidak boleh sama sekali. Walaupun dia adalah fasik, pelaku dosa besar sekalipun, kalau dia muslim tidak boleh kita laknat, tidak boleh kita kutuk. Nah, ini dari mana disimpulkan oleh para ulama? Wastadalla ghairuhu biqaulihi alaihi salatu wassalam. Didalilkan dengan sabdanya Rasulullah fi sahihil Bukhari. Sebagaimana riwayat di dalam sahih Bukhari fi qisatil ladzi kana yu'ti bihi sukranu fayahiddahu. Jadi Nabi Muhammad pernah dibawa kepada beliau seorang laki-laki mabuk, sukran itu pemabuk. Fayahiddahu, orang ini kemudian dicambuk, di kemudian hari saat dia tobat dicambuk sama Rasulullah. Faqala rajulun, maka para sahabat Nabi yang lain saat orang ini datang, Pak, dalam riwayat ini orang ini dibawa ke hadapan Nabi untuk dicambuk. Tapi dalam riwayat Tirmizi enggak seperti itu ceritanya. Jadi orangnya sama tapi versi ceritanya berbeda.
Di dalam riwayat Tirmizi Bapak Ibu diceritakan oleh beliau, kana rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ismuhu Abdullah. Ada seorang laki-laki di zaman hidupnya Rasulullah namanya Abdullah. Wa kana yulaqibuhu himar. Tapi orang banyak memanggil dia dengan nama keledai. Keledai. Panggilannya keledai, Pak. Kenapa? Wa kana yashrabul khamri. Karena dia doyan mabuk, pemabuk. Maka orang-orang manggil dia keledai. Wa kana yashrabuhu bijiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mabuk dia cari Nabi, mabuk di samping Nabi. Ini heran ini orang. Senang mabuknya di samping Nabi, tapi yang heran lagi Bapak Ibu, Nabi biarkan orang ini mabuk. Tiap kali dia minum khamar dibiarkan sama Rasulullah. Ya, sampai suatu hari orang ini tobat. Setiap kali orang ini mabuk di samping Nabi, orang-orang ngatain dia, terlaknat kamu, kurang ajar kamu, terkutuk kamu. Nah ini ya, salah satu riwayat juga dalam hadis Bukhari. Faqala rajulun la'anahullah, semoga dia dilaknat sama Allah. Ma'aksara ma ya'ti bih, tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada yang dia lakukan, mabuk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi Muhammad, la tal'inuhu, jangan kau laknat dia. Itu kita nggak tahu mata batin Nabi Muhammad itu gimana, cara lihatnya kita nggak tahu. Kalau kita kan ngikut laknat juga, Pak. Kalau orang Aceh kita, Pak, bukan hanya ngikut laknat, ikut tepuk. Tapi sekali. Tapi kita nggak tahu mata batin Rasulullah itu beda, Pak. Bapak Ibu kan pernah dengar kisah itu, masyhur sekali kisah itu. Saat Rasulullah sedang taklim, temanya hari itu la taqrabu zina, tidak boleh, jangankan zina, dekat zina pun tidak boleh. Tiba-tiba ada seorang anak muda itu kan minta pamit, ya Rasulullah izinkan, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya berzina, kan itu. Nah, ini sahabat Nabi marah semua, Pak. Udah ada yang megang keras sahabat tadi, ini kamu kurang ajar betul minta zina dalam Masjid Nabawi, ya kan? Tapi Rasulullah punya mata batin beda dengan sahabat-sahabatnya. Cara lihat Rasulullah itu berbeda, seperti cara pandang para sahabat-sahabatnya yang lain. Maka orang ini dipanggil dulu sama Nabi. Kamu sini. Atuhibbuhu fi ummik. Kamu mau enggak ibumu yang dizinahi? Atuhibbu dzalika fi ukhtik, atau kamu mau enggak kakak perempuanmu yang dizinahi? Atuhibbu dzalika fi bintik, atau kamu mau enggak putri perempuanmu yang dizinahi sama orang? Nah, akhirnya orang ini tobat, istighfar, minta ampun, dan dia mau masuk Islam tanpa ada syarat harus boleh zina atau tidak, seperti itu. Jadi mata batinnya Rasulullah itu beda, cara melihat pendosa itu dengan mata kasih sayang, ya. Jadi walaupun para sahabat hari itu melaknat, ini kan pemabuk fasik, ya, pelaku dosa besar, karena mabuk itu termasuk dosa besar, syarbul khamri. Nah, orang-orang pada melaknat, tapi Rasulullah larang, la tal'inuhu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan kau laknat dia, karena ini orang meskipun doyan mabuk, tapi dia sesungguhnya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering bilang, Ustadz, kan ada itu yang nanya sama saya, terutama orang yang anti maulid, Pak. Itu gimana orang pergi kenduri maulid tapi sholat nggak berjamaah? Saya yakin dia sholat, Pak, tapi mungkin jamaahnya belum. Tapi moga-moga dengan kecintaan dia kepada Rasulullah hadir maulid, keluarkan hidang. Satu hidang itu kan 3-4 juta juga, Pak, ya. Satu hidang itu ngabis 3-4 juta juga. Moga-moga itu ekspresi cinta dia kepada Rasulullah. Dan moga-moga dengan itu dia masuk surga. Ada pemabuk saja, Pak, nggak boleh dilaknat gara-gara dia cinta sama Allah dan Rasulullah. Begitu juga saya yakin dengan orang tadi yang mengekspresikan cintanya dengan Rasulullah meskipun jamaahnya belum. Nah, nanti yang itu kita beresin belakangan. Maulidnya sudah bagus, jamaahnya yang belum itu nanti kita beresin bersama, ya, bapak-bapak inilah. Atau lihat orang sudah makan kenduri maulid, hai maunya
anak sembahyang le. Ya wo sembahyang rumah. Ya kenoju sembahyang le itu tajik upi. Itu kan gitu caranya, Pak. Nah, diajak itu nanti diberesin. Nah, jadi jangan gara-gara orang nggak sholat berjamaah maulidnya disalahkan, itu nggak fair namanya ya. Nah, orang aja dulu Pak gara-gara cinta, bukti dia cinta sama Rasulullah apa? Mabuk, dia orang mabuk itu Pak, enak mabuk itu kalau dia punya teman yang enak. Nah, kalau mabuk sendiri kan nggak enak. Maka coba lihat orang mabuk itu biasanya dalam kelompok. Dia mabuk carinya Nabi Muhammad. Nah, gimana orang jahat senang nama Nabi Muhammad, apalagi orang baik itu sudah pasti sefrekuensi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sesama muslim dilarang keras saling melaknat ya. Subbul kafir, subbul mukmin, subbul mukminin ka ifsaqihi. Kita mencela orang mukmin itu seolah-olah kita menuduh dia seperti berbuat perbuatan fasik ya. Apalagi ngatain kafir, Pak. Itu bahaya lagi itu. Kata Rasulullah dalam hadis, "Idza qulta li akhika ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Kalau kita nuduh sembarangan orang lain kafir, itu ucapan kan sudah meluncur dari mulut kita. Jadi ucapan itu harus punya pemiliknya, Pak. Kalau benar orang yang kita tuduh kafir itu sudah murtad, berarti salah dia yang kafir. Tapi kalau dia belum murtad dalam pandangan Allah, maka kalimat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maka jangan heran kalau ada orang Aceh, orang tua Aceh kita dulu ngomong, "Takun ke urung udep hanatrep iwolong gero." Kalau yang kita tuduhkan kepada orang itu tidak benar. Karena setiap ucapan itu mencari alamat pembenarannya. Misalnya kita tuduh orang lain zina, itu kan bahaya sekali, Pak. Apalagi nuduh perempuan baik-baik berzina. Itu kalau nggak ada bukti boleh dicambuk 80 kali. Kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang nuduh tadi harus dicambuk fajliduhum samanina jaldah, 80 kali cambuk. Kenapa? Kita sudah meluncurkan kalimat, dia mencari orang yang benar atas tuduhan itu. Ternyata orang yang kita tuduh tidak pernah zina. Maka itu ucapan harus kembali dipertanggungjawabkan oleh orang yang telah mengucapkannya. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, nauzubillah min zalik, kalau nggak kita kena perbuatan itu, boleh jadi anak keturunan kita suatu hari yang akan kena. Nauzubillah min zalik. Ya mungkin kita terlindungi, tidak zina. Tapi belum ada jaminan anak keturunan kita nggak kena. Apa dampak perbuatan negatif omongan kita itu? Nah, maka Bapak Ibu, kenapa Rasulullah bilang ya sama Mu'az bin Jabal, saat Mu'az bin Jabal tanya kepada Rasulullah, "Amalun yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Amal apa yang membuat saya paling gampang masuk surga dan terjauhi oleh siksa neraka? Di akhir percakapan Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal itu, Rasulullah bilang gini, "Ala adulluka bimalakin dzalika kulli." Mu'az, mau enggak aku kasih satu amalan yang bisa membuatmu benar-benar mudah dan gampang masuk surga dan jauh dari siksa api neraka? Bala ya Rasulullah. Kuffa alaika hadza, kata Nabi. Sambil dia kasih isyarat ke lisannya. Kuffa alaika hadza. Jaga ini baik-baik, kata Nabi Muhammad. Wahal ya Rasulullah wa inna la mu'akhiduna bima natakallama bih. Apakah betul kita ini akan disiksa sama Allah gara-gara apa yang kita omongin atau kalimat yang kita ucapkan? Apa jawaban Rasulullah? Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang paling banyak membuat orang jatuh atau terlungkup kelak di hari kiamat di dalam neraka, hasaidu alsinatihim, ya. Hasil dari hasaid itu kan ada Bapak Ibu ayat Al-Qur'an, waktu haqqahu yauma hasadih. Waktu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah hasil zakatmu di hari kamu panen. Nah, itu zakat apa namanya? Zakat pertanian. Kapan kita kasih zakat pertanian? Ya saat kita panen.
Kata Rasulullah, illa hasaidu alsinatihim. Yang menyebabkan kita banyak terlungkup nanti di hari kiamat, hasil dari lisan kita sendiri. Hana itu hopuo kalimata. Nah, setiap kalimat kan cari sasaran. Saya nuduh orang lain bodoh. Ternyata orang itu benar-benar bodoh. Tepatlah, dia nggak balik ke saya, Pak. Karena apa yang saya ucapkan itu benar. Dia benar-benar bodoh. Nah, tetapi kalau dia sebenarnya nggak bodoh, dia pinter. Cuman belum dapat metode belajar saja yang benar. Sebenarnya ini anak pinter. Cuman jangan diajak ngafal. Cara dia belajar itu bukan cara menghafal. Dia pinternya menganalisa. Ada kan orang nggak pinter menghafal, nggak kuat hafalan, tapi analisanya bagus. Kita sudah tuduh dia bodoh, maka kalimat itu balik ke kita, Pak. Nah, suatu hari kita akan bodoh seperti itu, atau kalau nggak kita ya sama anak keturunan kita. Itu maksud daripada ucapan Rasulullah. Maka Bapak Ibu, itulah yang membuat ulama itu biasanya nggak banyak ngomong. Nah, karena tahu hakikat ini. Ya, yang paling banyak jebak orang ke dalam neraka ya tadi hasaidu alsinatihim. Panen dari ucapan lisannya sendiri. Jadi hari kiamat itu yang membuat kita banyak sekali terlungkup ke dalam api neraka. Semoga Bapak Ibu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang buruk, dari ucapan-ucapan yang tidak semestinya kita ucapkan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.